Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Muharram, bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat dan limpahan rahmat dan barakah kepada kita semua. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram, khususnya di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram kemarin, itu kita mengenalnya dengan hari lebaran anak yatim. Karena memang antara amal yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Asyura yaitu dengan kita menyantuni anak-anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menyukai, mencintai umatnya yang memberikan perhatian kepada anak yatim. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Aku dengan kafil anak yatim, aku dengan orang yang menjaga merawat anak yatim di surga, kata Nabi, kahatain, dengan Nabi mengisyaratkan dua jari tangannya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Orang yang menjaga, merawat, menyantuni anak-anak yatim, Allah akan tempatkan di surga yang tinggi, dan dia akan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu anak yatim? Anak yatim itulah anak yang ditinggal oleh ayahnya atau anak yang telah meninggal ayahnya dan dia belum baligh. Anak yatim itu sudah pasti anak yang belum baligh. Kedua, ayahnya telah wafat atau telah meninggal dunia. Kalau yang wafat atau yang meninggal itu ibunya, berarti dia tidak disebut sebagai anak yatim. Atau telah wafat ayahnya, tapi dia sudah baligh, maka juga tidak disebut sebagai anak yatim. Jadi baligh itu adalah batas akhir orang disebut sebagai anak yatim. Kalau seandainya baligh itu masih disebut anak yatim, ya Habib juga yatim, abah udah meninggal. Ya, Habib Haidar ya, juga yatim, tapi kan enggak. Maka anak yatim itu anak yang belum baligh dan ayahnya telah meninggal dunia. Nah, ini kalian perlu paham, kalian perlu tahu, guna apa? Insyaallah di suatu saat nanti kalian akan bermanfaat untuk masyarakat. Suatu saat nanti kalian bisa berdakwah dan mengamalkan ilmu kalian, insyaallah. Ketika ada amanat sampai kepada kalian untuk diberikan kepada anak-anak yatim, kalian bisa menyampaikan amanat itu dengan baik dan benar, tepat dengan sasaran. Karena tidak boleh kalau kita diberikan amanah
untuk diberikan anak yatim, kita berikan kepada selain yatim. Maka nggak ada cara untuk betul kita menyampaikan amanah anak yatim tersebut kecuali kita memahami tentang makna yatim itu apa. Karena banyak pemberian santunan anak yatim ternyata anak-anaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah balik. Nah, itu kita bisa berdosa karena kita memberikan hak anak yatim kepada anak yang sudah tidak disebut yatim. Namun ada makna yatim dari sisi lain. Hakikat makna yatim yang sebenarnya. Dan yatim semacam ini lebih banyak dari yatim yang tadi kita sebutkan, yaitu yatim yang sudah meninggal ayah. Apa yatim yang hakiki? Dikatakan laisal yatimu alladzi qad mata waliduhu, laisal yatimu alladzi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Habis ulangi. Laisal yatimu alladzi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Laisal yatim, bukanlah hakikat anak disebut yatim, alladzi qad mata waliduhu, yaitu anak yang telah wafat ayahnya. Innal yatima, sesungguhnya hakikatnya yatim adalah yatimul ilmi wal adabi, yatim akan ilmu, yatim akan adab. Jadi anak yatim atau bahkan orang yatim yang sesungguhnya bukan anak yang sudah tidak punya orang tua, tapi yatim yang sesungguhnya yang sangat prihatin adalah orang atau anak yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak. Jadi tidak adanya ilmu, tidak adanya akhlak dan adab pada seseorang itu adalah hal yang sangat kurang dalam dirinya, yang membuat dia bisa celaka dunia dan akhirat. Orang yang demikian adalah orang yang sangat memprihatinkan. Orang yang juga harus kita bantu, yang harus kita tolong, kita selamatkan dari kejahilan. Harus kita berikan ilmu, harus kita ajarkan dan contohkan adab. Itu yatim yang sesungguhnya. Banyak kita, alhamdulillah, masih memiliki kedua orang tua. Tapi bisa jadi meskipun kita masih punya kedua orang tua, kita masuk kategori yatim tersebut karena tidak adanya ilmu dan tidak adanya adab dalam diri kita. Makanya kedua hal ini, ilmu dan adab, adalah hal yang lazim, yang wajib ada pada setiap diri kita umat Islam. Dan kedua-duanya itu tidak bisa kita dapat dengan impian. Kalian nggak bisa dapat ilmu hanya dengan impian, dengan khayalan, tapi harus dengan usaha, harus dengan tolab. Kalian harus mencari, harus dengan jadwal ijtihad. Kalian harus sungguh-sungguh dalam mencarinya.
Tidak bisa dengan santai, entar-entaran, malas-malasan, tidak mau thala'ah, tidak mau murajaah, tidak mau menghafal. Man hafizal mutun nalal funun. Siapa orang yang menghafal matan-matan dari kitab itu, nalal funun, dia akan menggapai banyak ilmu. Gimana kita kalau mau punya ilmu, kalau kita nggak mau belajar, nggak mau tola'ah, nggak mau menghafal? Maka kalian beruntung, orang tua kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada kalian semua dengan kalian disekolahkan di pondok pesantren. Yang di dalam pondok pesantren pasti kalian akan diajarkan ilmu-ilmu khususnya berkaitan dengan agama kita, agama kalian, agama Islam. Yang dengan kita mempelajari itu, insya Allah dengan sungguh-sungguh, kalian jika mempelajarinya, kalian akan mendapat lagi itu nikmat besar, yaitu nikmat ilmu yang tidak menjadikan kalian sebagai yatim. Jangan sampai nikmat yang Allah sudah kasih, peluang besar yang Allah sudah berikan melalui orang tua kalian dengan menaruh kalian di pondok pesantren ini, kalian tidak syukuri, kalian tidak manfaatkan dengan baik. Kalian menjadi hamba Allah yang kufur akan nikmat Allah. Na'udzubillah min. Wala in kafartum inna adabi syadid. Allah udah peringatkan kita kalau kufur dengan nikmat yang Allah berikan, azab siksa Allah itu sangat pedih. Makanya di pesantren yang pinter, yang berhasil, itu yang belajar. Yang tidak mau belajar, mau 1 tahun, mau 2 tahun, 10 tahun bahkan, kalau di pesantren kerjaannya main, canda, tidur, melanggar, tidak taat dengan aturan, 100 tahun pun kalau dikasih umur tetap aja jadi orang yang bodoh. Bahkan prihatin melihat santri sudah lama di pesantren, baca maulid saja tidak bisa. Ya. Kenapa kok bisa? Karena nggak mau belajar. Maulid di pondok minimal kita baca 2 kali dalam 1 minggu. Bahkan Habib lihat, kalian nggak semuanya bawa kitab maulid Simtud-Durar. Ini malam kita bawa baca Simtud-Durar. Saat hari Arafah kemarin, semua santri dibagikan gratis 1 persatu kitab maulid Simtud-Durar. Wallahu a'lam apa masih ada atau sudah hilang. Kalau masih ada, alhamdulillah. Tapi sayang, kenapa nggak dibawa, nggak mau dibaca? Ya. Yang ikut membaca, walaupun bukan saat dia memegang mic, tapi dia memperhatikan, ikut dengan membaca, insya Allah dia bakal bisa dan lancar. Tapi hadir di tengah-tengah majelis maulid, di tengah-tengah majelis zikir, yang lain baca, dia ngobrol, dia bercanda, sombong. Ya, seakan-akan bisa, mampu dan gak perlu, sombong, seakan-akan tidak butuh dia sholawat kepada Nabi, sombong, seakan-akan dia gak perlu membaca sejarah Nabi. Tapi faktanya belum bisa apa-apa. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di pesantren, baca maulid Simtud-Durar, baca maulid tiba, masih tidak mampu. Itu kesalahan siapa? Bukan salah gurunya, bukan salah orang tuanya, tapi kesalahan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Anak siapapun kalau tidak belajar, bodoh ya bodoh. Nggak ada kita minum sesuatu langsung pinter tuh, nggak ada. Atau ada obat langsung kita telan bisa membuat kita langsung alim, itu nggak ada.
Semua orang yang bisa, yang mampu, itu pasti didapat dengan mencari dan usaha. Bukan ada ilmu laduni. Yang belajar aja belum tentu dapat ilmu laduni, apalagi yang nggak belajar. Ulama-ulama yang diberikan ilmu laduni, yang diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang jidwal ijtihad. Orang yang sungguh-sungguh, yang menjaga dirinya dari dosa, dari maksiat, tidak makan yang haram. Akhlaknya baik, hatinya bersih. Kita banyak dosa, banyak maksiat, belajar kagak, haram dikerjain, haram dimakan, mau dapat laduni. Itu mimpi, itu khayal, mustahil. Manfaatkan. Kalian ini fi ayyam talabil ilm. Kalian di masa, di hari-hari belajar. Waktunya kalian belajar. Enggak selamanya kalian seperti ini. Kalian akan dewasa. Kalian akan berumah tangga. Kalian nanti insya Allah bakal berdakwah. Ketika kalian berdakwah, kalian gak punya modal ilmu, hanya pintar berbicara, apa yang mau disampaikan? Paling tidak kalian punya ilmu itu manfaat buat diri kalian sendiri. Bisa jaga diri kalian dari murka Allah. Kalian bisa betul-betul taat kepada Allah, jadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan kalian mengamalkan, Allah akan kasih manfaat lebih nanti pada ilmu kalian. Tapi gimana mengharap ilmu manfaat kalau ilmu aja nggak punya? Nah, kalau ilmu nggak punya, gimana kita mau punya adab? Gimana kita mau punya akhlak? Kebiasakan. Ya, tolong kepada semua santri, biasakan. Setiap kalian sudah duduk di majelis, mau di majelis maulid, zikir, atau di majelis taklim, di halaqah kalian, setiap mau taklim, pasang niat yang baik. Pastikan kalian tidak duduk di tempat itu kecuali untuk taklim atau berzikir. Bukan untuk ngobrol, bukan untuk bicara atau mengganggu yang lain, bukan juga untuk tidur. Udah duduk di majelis, mau ada ustadznya atau belum datang, diam. Mutolaah, baca apa yang bakal dipelajari. Lagi maulid, diam. Pasang niat yang baik. Pasang niat untuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi kita cinta Nabi, tapi kita tinggalin adab dan akhlaknya Nabi. Enggak usah banyak celingak-celinguk, nengok kanan, nengok kiri, mainan kaki, mainan pulpen, mainan peci. Termasuk yang main hadrah, pakai adab. Jangan cengangas-cengengesan. Main rebana, main hadrah, cengangas, cengenges, ketawa-tawa. Kalian di majelis maulid, ya, bukan di pesta apapun yang pantas untuk tertawa-tawa. Lazimkan adab dalam setiap tindakan dan perbuatan kalian. Kalau mau majelis khidmat, kita mau dapat manfaat dari sholat-sholat kita, pasang adab juga. Ilmu aja nggak cukup kalau nggak pakai adab. Jangan harap beradab kalau ilmu nggak punya. Jangan juga berharap berilmu kalau nggak mau belajar. Ya. Waktu terus berjalan. Ya. Harusnya kalian kasihan dengan orang tua kalian yang di rumah selalu mendoakan kalian, menanti keberhasilan kalian menjadi ulama, jadi anak yang saleh. Gimana kalau seandainya kalian pulang dari pesantren, baca Quran nggak bisa, baca zikir habis sholat nggak bisa, baca maulid nggak bisa, wudu masih berantakan, sholat nggak benar. Betapa jahatnya kalian terhadap orang tua kalian. Maka pikirin, orang tua di rumah itu selalu doain buat kalian, cari rezeki yang halal buat kalian, pengen kalian jadi anak yang baik. Sekarang Habib tanya, semua mau jadi anak yang saleh enggak? Mau jadi anak yang bakti sama orang tua? Semua pasti mau, nggak ada yang nggak mau. Tapi mau itu harus dibuktikan dengan amal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Berkali-kali Habib ingatkan, semua itu ada waktunya.
Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalau kalian di waktu belajar, di waktu zikir, waktu maulid, ngobrol, bercanda, berarti kalian adalah orang yang zalim. Bercanda, main, ada waktunya. Ngobrol, ada waktunya, ada tempatnya. Enggak 24 jam kalian disuruh duduk di sini, enggak. Ini habis ini kelar juga udah santai. Ya. Makan malam, waktu santai, waktu buat istirahat. Tapi coba, kenapa mulut nggak ada capeknya ngobrol, nggak ada capeknya bicara yang nggak manfaat, tapi mulutnya dipakai buat sholawat nggak bisa, dipakai buat baca maulid nggak bisa. Kena racun apa itu orang kalau seperti itu? Hati-hati. Dibuat baik sulit, dibuat gak baik mudah. Kalian jangan sepelekan. Kalau kecil aja udah begini, gimana nanti beranjak dewasa dan kalau sudah tua? Kebiasaan buruk dari semenjak kecil, dari semenjak dini harus kita hilangkan. Maka jangan sampai kalian menjadi anak-anak yatim yang sebenarnya, yaitu yatimul ilmi wal adabi. Yatim akan ilmu, yatim akan adab. Berharap kalian semua jadi orang-orang saleh yang memiliki ilmu yang manfaat, dan kalian Allah anugerahkan akhlak yang mulia insya Allah. Setiap majelis, mau di majelis maulid, majelis zikir, apalagi dalam salat jamaah, apalagi di dalam taklim kalian tolong ya, yang serius, yang benar, pasang akhlak, adab yang baik, pasang niat yang baik. Yang ngobrol jangan ditemenin, yang bercanda jangan dideketin. Ya, kalian di pesantren baik, tapi ingat setan itu ada di mana-mana. Jangan dipikir kalau udah di pesantren kagak ada setan, yang nggak ada yang ganggu, banyak.